Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, silakan buka Al-Quran atau juz amannya. Buka Quran surah Al-Ikhlas. Udah Bu. Dan dilanjutkan dengan doa mau belajar ya. Udah Bu. Sudah semua? Udah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Untuk Zuria Indah, Nggak tahu, nggak ada kabar, nggak ada surat Bu. Pirosi Desra Mauli, Hadir Bu. Resi Suryani, Hadir Bu. yes, sudah hadir ya. Ibu, dilihat di sekitar kalian ada sampah atau tidak? Tidak Ibu. Tidak ada. Oke, udah bersih. Tadi cek dulu bajunya udah rapi, semuanya udah rapi, bukunya udah siap. Udah Bu. Oke, kalau sudah siap semua, hari ini kita akan belajar apa? Sejarah. Sejarah kebudayaan Oh, Islam. Islam. Sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam kelas berapa? Madrasah Alia kelas 11 semester 1 atau ganjil. Silahkan dibuka bukunya. Halaman berapa Bu? Buku PDF-nya ya anak-anak. Siap Ibu. Silahkan diambil laptopnya ataupun handphone boleh. Ketinggalan Ibu. Itu di situ ada laptop, pakai aja nggak apa-apa. Baik Ibu. Bisa ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus, di mana pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus ini lahir pada tahun 40 Hijriah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan di kota kecil Ilyas di wilayah Yerusalem. Nah, Ibu harap kalian di sini dapat memahami mengenai proses lahirnya Bani Umayyah I di Damaskus dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Baik Bu. Oke. Ibu. Sekarang kita belajar mengenai proses lahirnya Bani Umayyah. Nah, di sini juga Ibu akan menilai kalian itu dari afektif. Afektif ini dari kalian antusias atau tidak mengikuti pelajaran saya. Kemudian kognitif mengenai kecerdasan kalian, nanti akan Ibu kasih tes lisan ataupun tes tertulis. Tes motorik dengan skala penilaian ya. Baik Ibu. Sudah dibuka semua? Udah Bu. Oke. Pertama kita akan belajar mengenai proses lahirnya Bani Umayyah I. Lahirnya Bani Umayyah I di Damaskus.
Ada yang tahu proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus ini itu terjadi pada tahun berapa? 40 Bu. 40 apa? Hijriah. 40 Hijriah, betul sekali. Oke, 40 Hijriah. Kemudian lahirnya Bani Umayyah ini di kota apa? Damaskus Bu. Damaskus. Ya, benar, di Damaskus. Kota kecilnya bernama apa? Ilyat. Oh iya ya. Yaitu di wilayah Yerusalem. Yerusalem. Nah, proses lahirnya Bani Umayyah I di Damaskus ini terjadi karena adanya perselisihan antara dua Muslim, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. Oke. Ibu. Nah, jadi proses lahirnya Bani Umayyah I ini karena adanya perselisihan antara pihak Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Nah, Muawiyah ini adalah salah satu sahabat Nabi, dan Ali bin Abi Thalib itu juga adalah salah satu sahabat Nabi. Muawiyah dan Ali ini berselisih. Muawiyah dan Ali itu berselisih karena Muawiyah tidak suka ketika Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi Khulafa Rasyidin. Jadi kan Ali bin Abi Thalib ini adalah Khulafa Rasyidin terakhir ataupun yang keempat. Nah, Muawiyah ini tidak setuju, sehingganya Muawiyah ini selalu mencari-cari kesalahan agar Ali bisa turun tahta dari Khalifah Rasyidin. Nah, dari perselisihan ini itu terjadi ada dua peperangan. Ada yang tahu peperangan apa? Perang Jamal. Perang Jamal. Dan perang apa? Siffin. Ya. Perang Jamal dan perang Siffin ini itu terjadi antara Muawiyah dan Ali. Nah, dari perang Jamal dan perang Siffin ini kemenangan selalu ada di pihak Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah selalu ada di pihak yang kalah. Nah, dari situ Muawiyah ini tidak terima, sehingga dia memfitnah Ali bahwa Alilah yang membunuh Utsman bin Affan. Nah, dari peperangan ini terjadilah tahkim atau peradilan, di mana dari peradilan ini dari pihak Muawiyah diutuslah Amr bin As, dan dari pihak Ali ini diutuslah Abu Musa. Ya. Nah, jadi saat itu Abu Musa dan Amr bin As ini memiliki tikat baik untuk adanya perdamaian antara Muawiyah dan Ali. Namun ternyata perdamaian itu disalahgunakan oleh pihak Muawiyah. Jadi saat Abu Musa mengatakan bahwa Ali turun tahta dari Khalifah Rasyidin, dan pihak Muawiyah juga sebenarnya setuju untuk Muawiyah turun dari tahta kekhalifahan Umayyah. Tapi saat Abu Musa mengatakan bahwa Ali turun tahta, namun dari pihak Muawiyah malah mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib telah turun tahta, maka Muawiyah diangkat menjadi khalifah yang sah. Nah, jadi dari tahkim ini itu diuntungkannya pihak Muawiyah daripada pihak Ali bin Abi Thalib. Nah, dari Muawiyah ini itu disebut dengan arbitrase, yakni menguntungkan salah satu pihaknya saja. Nah, kemudian setelah itu dari tahkim ini muncullah perdebatan atau pertikaian yang lebih panjang lagi. Dan pada masa itu pihak Ali ini terbagi menjadi 3. Ada yang tahu 3 ini apa saja? Tahu Bu. Oke, dari pihak Ali ini, jadi Ali itu punya pengikut. Nah, pengikutnya Ali ini itu terpecah menjadi 3 yang bernama Khawarij. Pernah dengar? Ya pernah Bu. Syiah
dan Murji'ah. Pihak Khawarij ini adalah pihak yang menentang kepemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pihak Syiah ini adalah pihak yang suka dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, dan pihak Murji'ah ini adalah pihak di tengah-tengah antara Khawarij dan Syiah. Oke, baik, sudah paham sampai sini? Sudah, Bu. Nah, setelah itu Muawiyah ini memanfaatkan pihak Khawarij untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Sehingga pada wafatnya Ali bin Abi Thalib ini terbunuh karena dibunuh oleh salah satu anggota dari Khawarij. Nah, wafatnya Ali dan peralihan kekuasaan pada putranya yakni Hasan bin Ali. Setelah kekuasaan dipegang oleh Hasan bin Ali mempunyai tekad baik untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, makanya adanya perdamaian, yaitu penyerahan kekuasaan antara Hasan bin Ali ke Muawiyah. Paham ya dari proses lahirnya? Paham, Bu. Oke, selanjutnya 14 Khalifah Umayyah. Ada yang tahu? Sebutkan 6 untuk Firosi, sebutkan 14 Khalifah Umayyah. Pertama Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga Muawiyah bin Yazid. Yang keempat Marwan bin Al-Hakam. Yang kelima Abdul Malik bin Marwan. Yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik. Untuk Resi, sebutkan yang dari 14 khalifah yang ke-7 sampai ke-14. Yang ke-7 Sulaiman bin Abdul Malik. Ke-8 Umar bin Abdul Aziz. Ke-9 Yazid bin Abdul Malik. Yang ke-10 Hisham bin Abdul Malik. Ke-11 Walid bin Yazid. 12 Yazid bin Walid. 13 Ibrahim bin Malik. Dan yang ke-14 itu Marwan bin Muhammad. Oke, jadi itu adalah 14 khalifah Umayyah. Oke, slide selanjutnya bisa dilihat sambil disimak ya di bukunya juga, itu di halaman 4. Ya, Bu, benar, Bu, 4 dan 5. Ya. Iya benar, di halaman 4 dan 5 itu ada gambar silsilah khalifah ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Oke. Ada yang tahu fasenya itu apa saja? Fase berdiri atau fase pembentukan. Yang kedua fase kemajuan. Terus yang ketiga fase lemah sampai runtuh. Oke, fase pertama pembentukan ya. Iya, Bu. Nah, tetap dulu. Yang pertama adalah pembentukan. Yang kedua Kemajuan. Yang ketiga Fase lemah sampai runtuh. lemah sampai runtuh. Oke. Jadi fase pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus ini terjadi selama 92 tahun. Bani Umayyah, benar ya tadi yang dikatakan oleh Resi. Yang pertama adalah fase pembentukan, fase kemajuan, dan fase lemah dan runtuh. Fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan ini dimulai dari berdirinya Bani Umayyah tahun berapa? 40 Hijriah sampai masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik ketika Islam masuk ke Eropa dulu bernama Andalusia, yang dibawa oleh Tariq bin Zaid tahun 711 Masehi. Pada saat fase pendirian ini itu adanya pembinaan peradaban Islam, di mana menggunakan pendekatan Arabisasi. Seperti contohnya bangunan-bangunan pada saat itu seperti istana ataupun masjid itu bercorakan Islam. Seperti di dinding-dindingnya itu ada tulisan kaligrafinya. Kemudian dalam ilmu dan kebudayaan itu adanya qiraat, halaqah, kemudian ada sejarah,
Terus ada lagu qasidah juga, itu dari fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaannya. Nah, setelah adanya pembinaan peradaban Islam itu barulah adanya perluasan wilayah. Perluasan wilayah ini masuk ke 4 benua, yaitu Asia, Afrika, lalu Eropa. Asia, Afrika, Eropa, India, terus apa lagi? Byzantium. Bizantium, Oh, Bizantium, kemudian udah Bu. oke. Jadi Islam ini masuk ke 4 benua, yaitu benar Asia, Afrika, Eropa, India, ataupun ada Amerika juga. Nah, terus setelah itu, selain keempat benua ini juga ada imperium besar seperti Bizantium, Yunani, Romawi, Persia, dan Persia. Oke. Nah, imperium besar ini saat itu mengalami kelemahan. Contohnya saja di Yunani. Maka dari itu mereka membayar upeti yang besar kepada pemerintahan Bani Umayyah. Baru setelah itu terjadilah pemerintahan yang berkembang pesat dan perluasan wilayah atau yang biasa disebut Islamisasi. Selanjutnya adalah fase kemajuan. Ada yang tahu fase kemajuan ini dimulai dari mana? Dimulai dari masa Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8. Ya, betul. Dari pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus ini, fase kemajuannya ketika sudah dibacakan oleh Resi, itu mengalami peradaban. Peradabannya seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal ya, bahwa adanya ilmu pengetahuan seperti qiraat, nahwu, balaghah, tafsir, hadis, sejarah, atau bangunan fisik seperti istana, masjid, pengairan, dan jembatan. Fasilitas pendidikannya seperti kutab, halaqah di masjid dan majelis sunada, dan departemen pemerintahan yaitu sisai atau politik, istana, ketentaraan, sekretaris, dan pengantar surat. Oke, lanjut ke fase lemahnya sampai runtuh. Fase lemah sampai runtuh ini dimulai dari masa Yazid bin Abdul Malik yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti kedua kakaknya, yakni Walid dan Sulaiman. Karena pada saat diangkat, beliau masih usia anak-anak sampai terjadi pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun berjalan, yaitu khalifah ke-12 Yazid bin Walid dan ke-13 Ibrahim bin Walid. Kondisi ini berlanjut hingga khalifah terakhir 14, yakni Marwan bin Muhammad terbunuh dalam pertempuran Al-Zab melawan keturunan Abbasi yang dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah. Nah, jadi pada fase lemahnya itu terjadinya pengangkatan 2 khalifah sekaligus dalam 1 tahun. Itulah yang mengakibatkan masyarakat tidak percaya kepada pemerintahan pada saat itu karena adanya sistem monarki yang tidak sesuai dengan pemerintahan sebelumnya. Apa monarki, Bu? Monarki itu adalah pemerintahan yang turun-temurun. Misalkan, ya itu tadi seperti pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun, Yazid bin Walid dan Ibrahim itu kan satu keluarga gitu. Nah, kemudian selain itu juga faktor lemah sampai runtuhnya ini, pemerintahan di akhir-akhir Bani Umayyah itu terjadinya kolusi, korupsi, nepotisme, dan masih banyak lagi lah ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintahan tersebut. Oke, tadi kita bahas sampai fase lemah dan runtuhnya ya. Jadi sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Jadi fase pemerintahan Bani Umayyah tadi ada berapa? 3 fase, Bu. Ya, sebutkan. Berdiri, kemajuan, Hmm. dan fase lemah dan sampai runtuh. Oke, betul sekali. Selanjutnya yaitu kebijakan-kebijakan pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Yang pertama, tadi seperti memperluas wilayah di 3 wilayah yang rata-rata subuh seperti Asia, Afrika, Eropa, India, Bizantium. Oke. Jadi Asia, Afrika Utara, India, dan Bizantium.
Kemudian membentuk departemen dan duta. Kemudian kebijakannya itu mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan dari orang-orang Bizantium untuk dipekerjakan dalam pemerintahan Islam. Yang keempat yaitu pembentukan Diwanul Hijabah atau pengawalan, Diwanul Hakam pencatatan peraturan pemerintah, Diwanul Barid pos-pos penjagaan dengan kuda dan peralatan lengkap, pembentukan percetakan mata uang, dan Sahibul Harj yaitu pemungut pajak. Dari sini tadi ada yang ditanyakan mengenai proses lahirnya atau dari fase pemerintahannya? Bu, kenapa ada fase kelemahan? Oke, dari fase kelemahan ya. Fase kelemahan itu tadi tuh terjadi di akhir-akhir pemerintahan Bani Umayyah. Kan memang biasa ya kalau dalam khalifah itu positif pada fase berdiri, fase kemajuan, dan fase runtuhnya. Nah, pada fase lemah ataupun runtuhnya dari Bani Umayyah ini itu terjadi karena kepemerintahannya sendiri, seperti pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun. Nah, itu sebenarnya tidak bagus karena dari situ terjadilah beberapa permasalahan seperti adanya korupsi, nepotisme itu tadi, terus pemerintah yang jadi tidak adil, kemudian masyarakat jadi lebih tidak percaya dan malah tidak suka dengan pemerintahan yang seenaknya sendiri begitu. Lagi, Resi mau tanya? Iya, Bu. Tanya apa? Jadi gimana, Bu, proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus? Proses lahirnya Bani Umayyah. Iya, Bu. Itu tadi pertama adanya konflik antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari konflik itu terjadilah perang Jamal dan perang Siffin. Dari perang Jamal dan perang Siffin itu terjadilah tahkim, yang mana tadi meminta perdamaian. Namun malah hasilnya tidak ada perdamaian antara Ali dan Muawiyah. Kemudian dari tidak ada perdamaiannya itu pecahlah kelompok Ali menjadi 3, yakni Khawarij, Murji'ah, Syiah. Benar? Benar. Ya. Jadi kalau Khawarij tadi yang Nantang. kalau Syiah, Setuju dengan sikap Ali. kalau Murji'ah, Mengambil jalan tengah. oke, betul sekali. Nah, jadi itu tadi permasalahannya itu tadi. Terus pada saat itu Muawiyah itu memanfaatkan Khawarij yang tidak suka kepada Ali, kelompok Khawarij itu tidak suka pada Ali, untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib itu terbunuh oleh salah satu pasukan dari Khawarij, salah seorang ya. Iya, Bu. Nah, setelah Ali wafat, Muawiyah ini senang. Nah, tapi pada saat itu kepemerintahan dipegang oleh anaknya Ali bin Abi Thalib, walaupun hanya sebentar. Kemudian Hasan bin Ali itu memindahkan kepemerintahannya kepada Muawiyah agar tidak ada perselisihan lagi. Tuh, Baik, Bu, paham. paham ya? Ya, Bu. Oke, Ibu ada 2 soal. Silakan ditulis. Oh iya, di pulpennya ya. Iya, Bu, sebentar. Silakan ya, ditulis. Jadi nomor 1, sebutkan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Udah? Ini dikerjain di rumah, Bu. Ini dikerjain di sini ya. Nanti kalian harus membacakan ya. Untuk bahan evaluasi kalian nih, kalian tahunya sampai mana? Baik, Bu. Sebutkan Bu, Bu. fase pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Kemudian yang kedua, jelaskan proses lahirnya Bani Umayyah I di Damaskus. Sudah? Ya, cuma 2 itu aja. Kita akan dijelaskan. Oke. Nanti salah satunya akan dijawab oleh Resi, salah satunya akan dijawab oleh Rosi. Baik, Bu. Kalau sudah siap, dan ya. Sudah? Sudah, Bu. Ya, oke. Siap
jawab dulu? Saya Bu. Siapa nih? Resi apa Firasi dulu? Saya Bu. Silakan Firasi ingin menjawab. Ya Bu, ada 3 fase kan? Ada 3 fase kan? Ah. Pertama itu fase berdirinya. Terus itu dimulai dari dinasti Umayyah bin Syiah. Ya, kedua fase kemajuan yang mana itu dimulai dari Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Perkembangan itu sampai ke seluruh penjuru dunia. Yang ketiga fase lemah dan sampai runtuhnya itu dimulai pada masa Yazid bin Abdul Malik yang masih anak-anak. Kemudian adanya pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun, yaitu Yazid bin Walid, terus Ibrahim bin Walid. Dan pada masa itu pemerintahan Bani Umayyah itu sangat buruk karena adanya korupsi, terus kolusi, nepotisme, dan masyarakat itu kecewa karena pengangkatan 2 khalifah tersebut. Terus kondisinya itu semakin ini berlanjut hingga Khalifah Marwan bin Ahmad dan Ya, betul sekali. Gimana? Resi benar atau salah? Benar, Bu. Benar lah. Oke, Firasi bagus. Jadi diperhatikan ya. Silakan Resi. Tadi proses selanjutnya Bani Umayyah 1 di Damaskus. Ya. Jawabannya yaitu karena adanya konflik sesama muslim yakni Muawiyah dan Ali bin Abu Thalib yang tidak suka dengan kekhalifahan Ali sebagai Khulafaur Rasyidin, sehingga terjadilah 2 peperangan yakni Perang Jamal dan Perang Siffin. Ya. Di mana kemenangan itu ada di pihak Ali sehingga muncullah tahkim antara keduanya sebagai perdamaian. Namun ternyata pihak Muawiyah yakni Amr bin As mencurigai mencurangnya Abu Musa dengan mengatakan bahwa Ali telah turun menjadi khalifah, sehingganya Muawiyah menjadi khalifah yang sah. Nah, dari situ menjadi sejarah panjang pertikaian Ali dan Muawiyah. Terus pada saat itu juga kelompok Ali terpecah menjadi 3, yaitu Khawarij yang menentang, yang kedua Syiah yang setuju dengan sikap Ali, yang ketiga Murji'ah yaitu mengambil jalan tengah. Sehingga pihak Muawiyah mengajak Khawarij untuk membunuh Ali, dan ketika Ali wafat, maka Muawiyah menjadi satu-satunya pemerintahan yang sah setelah perjanjian perdamaian antara putra Ali sebagai pengganti Ali menyerahkan posisi kekhalifahan ke Muawiyah. Oke, gimana? Firasi benar atau salah? Benar, Bu. Benar ya. Jadi kalian sangat memperhatikan apa yang sudah dijelaskan. Jadi Bu anggap kalian sudah bagus ya dalam pembelajaran pada siang hari ini, dimana kalian bisa menjelaskan mengenai proses latihan dari Mes 1 di Damaskus, kemudian bisa menerangkan fase pemerintahannya. Oke, terus ini. Jadi kita tutup aja ya pembelajaran pada hari Iya, ini. Bu. Depan, Bu. Oke. Jadi Ibu harap kalian tetap membaca Al-Quran, kemudian tetap membaca buku-buku yang relevan mengenai pembelajaran sejarah budaya Islam. Setelah itu kalian juga tetap harus aktif dalam penyampaian pendapat ataupun bertanya. Tadi sudah bagus ya. Tadi Resi dan Firasi sudah bertanya, sudah menanggapi, sudah bagus. Oke, jadi bagus. Untuk penugasannya kalian bisa pelajari ya nanti di rumah itu mengenai khalifah-khalifah siapa saja yang terkenal pada masa Bani Umayyah 1. Jadi itu tugas kalian untuk di rumah. Kumpul nggak kumpul? Kumpul minggu depan boleh atau besok pagi juga boleh. Kan besok pagi kita nggak ketemu. Oh, oke, bisa. Iya itu tadi ya. Pokoknya kalian harus tahu ya. Nanti tugasnya siapa yang paling terkenal, khalifah siapa yang paling terkenal pada masa Bani Umayyah 1 di Damaskus. Oke, siap, Bu. Oke, silakan diberesin dulu peralatannya. Semua ya. Iya, Bu. Baiklah, sebelum pembelajaran kita akhiri, ayo kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata ataupun penyampaian Ibu dalam menyampaikan materi ya. Ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Wassalamualaikum